khususnya Juni, saudaraku, saya akan mengajar topik tentang darah Yesus, saudaraku. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir, saudaraku. Oleh karena itu kita terus berdoa supaya orang-orang yang mengadakan riset untuk vaksin atau katakan obat terhadap penyakit ini, supaya mereka ditolong Tuhan, supaya mereka menemukan katakanlah treatment yang tepat untuk setiap orang yang sakit, saudaraku, atau mencegah orang yang belum sakit, saudara. Saudaraku, apapun ceritanya, saudara, apakah para peneliti dan kepada kita semua bahwa kita tidak mengandalkan vaksin karena kita harus mengandalkan firman Tuhan sebagai jawaban atas masalah yang terjadi ini, saudara. Saudara, oleh karena itu hari ini dan seterusnya kita akan belajar lewat firman-Nya tentang kuasa darah Yesus supaya kita selamat melewati masa-masa yang tidak baik ini, saudara. Saudaraku, saya harus katakan, saudara, kepada kita semua, betapa ajaibnya kuasa darah Yesus. Betapa luar biasanya kuasa darah Yesus. Oleh karena itu, mari siapkan diri saudara dengan kertas, dengan pulpen untuk mencatat pelajaran ini, karena pelajaran ini akan menolong kita semua. Saudara, saya awali dengan perjanjian lama. Di perjanjian lama kita belajar sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat menarik sekali tentang darah, saudaraku. Walaupun itu masih darah domba. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 12, ayat 12 sampai 13. Inilah, saudaraku, yang menjadi pelajaran. Kita belajar dari tentang darah domba. Keluaran pasal 12 ayat 12. Saudara, dikatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah, di situ huruf kecil, di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, akulah Yahweh. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda, saudara. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat, dikatakan darah itu, maka aku akan melewati, saudara. Melewati daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara, ini sesuatu yang sangat menarik sekali, saudara, karena di ayat yang ke-12 Alkitab berkata bahwa dia akan menjalani seluruh tanah Mesir, dan apabila aku melihat darah, saudaraku, darah domba. Malam itu, saudaraku, orang Israel menyapukan atau seperti orang mengecat ya, dua tiang pintu rumah mereka dengan darah anak domba itu. Sehingga pada malam itu kalau Tuhan melewati rumah-rumah orang Mesir itu dan dia melihat ada darah di sana, maka tidak ada kematian pada rumah-rumah orang Israel. Saudara, tetapi kalau di rumah-rumah itu tidak ada darah, maka akan ada kematian anak sulung daripada setiap orang. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, memang perjanjian lama itu merupakan bayangan. Penggenapan bayangan itu ada di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama tentang darah domba, maka di perjanjian baru dia digenapi dengan darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, Alkitab berkata, sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus, katanya. Sebab kamu tahu, sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat yang berikutnya 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dahulu di perjanjian lama, dia dikatakan darah domba, darah binatang. Digenapi di perjanjian baru, menjadi darah Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, saudara, dalam darah itu ada nyawa. Dalam Alkitab berkata Imamat 17 ayat 11, Imamat 17 ayat 11 dikatakan karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Misalnya seseorang tabrakan dalam kecelakaan lalu lintas. Pertolongan belum datang, darah terus mengalir, baik dari kepala. Saudaraku, darah itu mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Saudara, darah manusia itu 5 liter, saudara, normalnya. Setelah sekian lama, ambulans baru datang, saudara. Lalu orang itu segera diangkat ke ambulans, maka sering sekali kita mendengar orang itu meninggal dalam perjalanan karena kehabisan darah. Saudaraku, berarti jelas dalam darah ada nyawa. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh makan darah binatang, darah ayam, darah babi. Karena di dalam darah ada nyawa, saudara. Saudara, darah itulah yang dipompa oleh jantung, saudaraku, oleh jantung manusia. Kemudian darah itu mulai, katakanlah, dialirkan ke seluruh tubuh. Dan ketika darah itu mengalir ke seluruh tubuh, kita bisa melihat aktivitas manusia. Ketika manusia berolahraga, bekerja, menyanyi, apapun aktivitas manusia itu karena ada darah yang terus bersirkulasi dengan baik, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar tentang apa fungsi darah Yesus bagi kita, saudaraku. Apa fungsinya? Tentu berfungsi. Yang pertama, saudaraku, fungsi daripada darah Yesus adalah menyucikan kita dari seluruh dosa. Dari Imamat pasal 14 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan pada kita semua, tapi saya akan mengambil intisarinya saja, saudaraku, ya. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta. Pada hari pentahirannya, ia harus dibawa kepada imam. Jadi orang kusta itu sembuh, tapi untuk membuktikan bahwa dia sudah sembuh, lalu dia harus dibawa kepada pendeta atau imam. Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Dikatakan, kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka dikatakan, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup, yang tidak haram juga kayu aras, kain kermisi, dan hisop. Dan selanjutnya saudaraku dikatakan imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga atau kuali tanah berisi air mengalir. Kemudian saudaraku dikatakan ayat berikutnya saudaraku, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang ditahirkan itu diambil 2 ekor burung hidup. Nah, kemudian ayat berikutnya saudaraku, imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih. Saudaraku, tetapi burung yang masih hidup haruslah diambil bersama-sama dengan kayu aras, kain kermisi, dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih itu di atas air yang mengalir itu. Ayat 7 kemudian ia harus memercik 7 kali kepada burung. Ya dikatakan
dan memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Saudara, ada 2 ekor burung, yang satu disembelih, darahnya ditaruh dalam belanga tanah. Kemudian saudaraku, burung yang masih hidup itu dicelupkan dengan kain kirmisi dan hisop itu, kemudian dilepaskan. Yang satu dilepaskan, yang satu sudah mati. Saudara lihat bagaimana aturan-aturan firman Tuhan dalam buku Taurat itu jelas sekali menunjuk kepada ada penebusan. Yang satu hidup, yang satu mati. Kemudian orang yang sudah sembuh ini tidak bisa langsung masuk ke wilayah orang Israel, dia harus 1 minggu di luar lagi untuk mengetes apakah sudah sembuh total. Maka dikatakan di ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, dan 1 ekor domba betina berumur 1 tahun yang tidak bercela, dan 3/10 eva tepung yang terbaik. Nah, diolah dengan minyak sebagai korban sajian, 1 serta 1 loh minyak. Jadi korban yang kedua namanya binatang domba. Itu pun dipotong juga, dan saudara perhatikan di ayat yang ke-12. Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya. Lagi-lagi ada dipotong domba, dan saudara tahu kalau setiap penyembelihan itu ada darah, saudara. Ada darah yang keluar. Dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah, tebusan dosa bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan itu. Saudara, bisa saudara bayangkan saudara, atau mengertilah saudaraku, bahwa di perjanjian lama penebusan salah itu saudaraku kaitannya selalu dengan korban. Baik dia burung itu menandakan dia kalau orang miskin, saudara. Tapi kalau dia orang mampu, dia dengan domba, saudara. Apapun jenis persembahan itu, saudaraku, yang jelas ada darah yang keluar. Nah, darah di perjanjian lama, darah binatang-binatang itu, di perjanjian baru dia menunjuk kepada satu kenyataan, yaitu darah Yesus. Perjanjian lama selalu berupa bayang-bayang, tapi perjanjian baru adalah kenyataan daripada nubuatan itu. Ibrani pasal 9 ayat 13-14. Ibrani pasal 9 ayat 13-14 Alkitab berkata, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat berikutnya saudaraku, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang ketiga, yang kekal, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang dikatakan tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, saudara perhatikan. Kalau darah binatang saja mampu mengampuni dosa-dosa orang di perjanjian lama, betapa lebihnya darah Yesus di perjanjian baru. Jadi di poin pertama saudaraku, apa fungsi darah Yesus bagi kita? Menyucikan kita dari seluruh dosa kita. Saudara tahu dosa itu persis seperti orang sakit kusta, ya. Tadi kan dikatakan orang sakit kusta, ya. Dia diasingkan, lalu kalau dia sembuh dia boleh menghadap imam. Kalau dia tidak sembuh, ya sudahlah, mati di luar perkemahan itu. Saya harus katakan kepada kita semua, dosa itu seperti penyakit kusta. Saudara, kalau kita melihat seseorang sakit kusta, maka penyakit yang ganas itu akan, apa saudaraku, akan membuat anggota tubuh manusia itu mulai hancur, ya, mulai terputus-putus jarinya, mulai ya buntung, saudaraku. Dan memang pada akhirnya akan ada kematian, saudara, karena penyakit itu, saudara. Nah, kita jadi bisa lihat, saudaraku, dosa seperti penyakit kusta. Tadi penyakit kusta penebusannya oleh darah. Jadi dosa kita, penyakit kita, kemiskinan kita,
hanya bisa ditebus oleh darah Yesus.